Termometer itu bukan sistem ya, tapi lingkungan. Jadi perpindahan kalornya dari sistem menuju lingkungan. Jadi dipegang panas karena suhunya naik. Kalau sistemnya melepas kalor atau entalpinya berkurang, maka disebut reaksi eksoterm. Jadi kalau eksoterm nanti kita akan menggunakan simbol dari delta H-nya adalah negatif. Ini konsep yang harus kamu tahu dulu. Ini sudah tahu ya. Jadi nanti untuk menuliskan delta H-nya namanya nanti disebut delta H pelarutan. Karena di sini yang dicari adalah melarutkan NaOH. Dalam kalorimeter yang berisi 400 ml air. Nah, berarti nanti ada kenaikan dari airnya, kenaikan suhu dari airnya sebanyak 10 derajat Celcius. Ya. Berarti yang pertama diperhatikan adalah ini untuk mencari delta H itu sebetulnya sama dengan mencari kalor. Yang dirumuskan adalah massa dalam satuan gram, kemudian kalor jenis, kemudian perubahan suhu. Delta T, T-nya besar apa kecil ya, saya lupa. Ada yang tahu kalau T-nya suhu itu besar apa kecil ya? Jawab dulu. Apa enggak penting gitu saya, ya? Nah, begini caranya. Jadi zat yang ada dalam kalorimeter ini adalah 400 ml air yang dimasukkan 4 gram. Yang mengalami kenaikan suhu adalah airnya. Berarti yang kita hitung adalah airnya ini. Airnya adalah 400 ml. 400 ml itu sama dengan 400 gram. Karena ini rho-nya. Ada rho, massa jenis. Ya. Rho kan sama dengan M per V. Massa per volume. Volumenya 400 mili. Ya, berarti massanya berapa? Ya 400 dikali 1. Jadi nanti kamu dapatkan di sini massa dari airnya. Ya, jadi massa airnya adalah 400. Sampai sini paham belum? Paham, Pak. Bagus. Jadi ini kita masukkan di sini 400. Kemudian C. C adalah kalor jenis larutan. Kalor jenis air, karena yang jenis larutan boleh air. Ya. Di kalor jenisnya ini aja kita masukkan 4,2 Joule per gram per derajat. Derajat Celcius. Anu perubahannya ini sama, pilih derajat Celcius, pilih derajat yang lain.
Kemudian delta T. Delta itu berarti perubahan, jadi naik turunnya. Naik turunnya berapa? Jadi ini ada kenaikan sebanyak 10 derajat. Berarti ini delta T-nya adalah 10. Nah, 10 derajat. Nah, silakan dibantu ngitung saya berapa ini. Silahkan dihitung dulu, saya tunggu jawabannya. 16.800 Joule. 16.000 800 Joule. 800. Begini. Begini ya. Ini saya nggak ngitung loh. Kalau kamu salah nanti salah semua. Dah, sampai sini ya, udah paham dah? Mana yang belum paham tanyakan dulu. Tidak ada? Kalau tidak ada diperhatikan, lanjutkan sekarang. Jadi sudah tahu kalornya sekarang. Sekarang akan kita ubah menjadi perubahan entalpi pelarutan. Ya. Jadi yang namanya perubahan entalpi pelarutan itu harus dihitung dalam 1 mol. Jadi nanti di sini kesatuannya harus, jadi misalkan ketemunya X, nanti ketemunya harus dalam satuan kilojoule per mol. Per mol harus 1 mol ya, harus 1 mol. Nah, seperti delta Hc, delta Hd, delta F itu harus 1 mol. Delta pelarutan juga 1 mol. Nah, apakah ini 1 mol? Ya. Ya, kita lihat di sini. Ini tadi karena suhunya naik karena ada dimasukkan 4 gram NaOH. Berarti yang menyebabkan tuh ini. Nah, ini berapa mol? Kita hitung dulu. Jadi harga ini untuk tiap 4 gram. Nah, 4 gram itu berapa mol? Kita hitung dulu. Ada yang tahu rumusnya mol dari gram diapakan? Yo. Rumusnya apa? Gram dibagi MR. Ya, bagus. Ya. Gram dibagi MR. Ya. Gramnya 4. Ya. MR-nya sudah ada 40. Ya. Berarti 4 dibagi 40. Ya, dihitung dulu berapa? 0,1. 0,1. Bagus. Berarti gini. Ini kita tulis dulu ya. 0,1 mol. Nah, ini berarti 16.800 Joule ini untuk tiap 0,1 mol. Sekarang kamu harus ubah menjadi berapa per molnya. Jadi untuk 1 molnya, nah kalau ini supaya jadi 1 ya berarti dikali 10 atau dikali 1 per 0,1 ya, supaya gampang berarti 1 per 0,1 dikali
Kalau jadikan kilojoule berapa nih? Ada yang tahu dibagi berapa? Menjadi 16,8. Ya, betul. Jadi 16,8 kilojoule ya. Ini masih 0,1 mol kalau ini. Kalau supaya menjadi satu, langsung aja kita hitung ya. Satu, kita hitung aja harganya langsung ya. Harganya aja kita tuliskan di sini. Nah, sama dengan berapa? Tentunya dikali 10 ya. Nah, 168 kilojoule. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ini kalornya. Ya, kalor apa? Kalor yang dilepaskan. Kenapa saya menyebut dilepaskan? Karena ada kenaikan suhu. Ya. Sekarang kita tuliskan delta H pelarutan NaOH. Ini bagian akhirnya ya. Jadi ini saya pisah dulu biar jelas ya. Nah, seperti ini. Jadi biasanya titik 3 ya. Jadi delta H. Kalau saya menyebut delta H itu maksudnya adalah perubahan entalpi pelarutan. Tidak tulis lengkap aja ya. Pelarutan gitu aja ya. Tidak usah tulis lengkap. NaOH adalah tinggal masukkan aja sama dengan ini 168 kilojoule per mol. Nah, sekarang perhatikan, hati-hati, ada yang kurang ya. Kurangnya apa? Setiap delta H itu harus ada tandanya. Ya, tandanya diberi tanda negatif. Karena reaksinya eksoterm. Buktinya eksoterm apa? Ada kenaikan suhu. Ya, kenaikan suhu itu berarti lingkungannya tambah. Dari mana? Dari sistem. Di sistem yang melepas kalor kepada lingkungan. Jadi ini diberi negatif karena reaksinya adalah eksoterm. Nah, demikian berarti kata kuncinya adalah ini untuk kalorimeter. Ya. Demikian yang perlu saya jelaskan tentang kalorimeter. Ada yang ditanyakan, silakan. Alhamdulillah ada yang rekam ya, bagus.
berarti bisa dibuka videonya, bisa dipelajari lagi ya. Demikian untuk pertemuan ini, kita bahas tentang kalorimeter lebih dulu, kemudian yang lain akan kita bahas pertemuan berikutnya. Ada yang ditanyakan, silakan. Untuk soal-soal yang lainnya, yang 4 itu silahkan kamu pelajari dulu materinya, hukum Hess ya dibaca dulu, terus menggunakan delta HF ya, dibaca dulu, menggunakan energi katan ya, silahkan dibaca dulu materinya, nanti kita akan bahas ya. Itu yang pertama untuk kalorimeter. Yang selanjutnya akan kita bahas pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kamu mau membaca materinya lebih dulu. Demikian ya. Ada yang disampaikan mungkin sebelum saya akhiri? Yang terakhir akan saya absensi dulu. Recordingnya bisa dimatikan, tidak apa-apa karena tidak ada materi lagi. Akan saya panggil satu-satu ya untuk mengakhiri pertemuan ini. Yang pertama, Adyatma Putra.